orang-orang asli Yaman. Orang-orang asli Yaman yang mendengar ada kabar Nabi terakhir di Mekah. Ketika mendengar kabar ada Rasulullah, ada Nabi terakhir, mereka penasaran. Akhirnya, karena mereka ini orang Nasrani sebelumnya, orang-orang ortodok lah gitu ya, karena sudah dikabarkan kan di kitab Injil sebelumnya. Akhirnya terombang-ambing malah datang ke Habasyah dan bertemu Ja'far. Kata Ja'far, tunggulah di sini sampai nanti ada perintah langsung dari Rasulullah untuk hijrah ke Mekah. Karena saat itu mereka tidak tahu kejadiannya seperti apa. Barulah siapa di sini namanya? Barulah utusan Rasulullah yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Amr bin Umayyah Ad-Damiri menyusul mereka ke Habasyah, nyuruh mereka pulang. Sudah 2 kali orang Habasyah ini pulang. Yang pertama mah kena hoax. Yang kena hoax, masih ingat ya ceritanya? Lupa. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, jadi berapa tahun? Di tahun ke-7 kenabian, masih di Mekah ini. Ini kena hoax orang Habasyah yang di tahun 5 kenabian, masih di Mekah. Kita flashback ya. Di tahun 5 kenabian, awal-awal Rasulullah berdakwah ya, awal-awal menyatakan keislamannya secara terang-terangan, mereka tuh disiksa ibu anu masuk Islam tuh. Di tahun ke-5 ketika awal Rasulullah berdakwah, disuruhlah hijrah ke Habasyah. Di tahun ke-7-nya ketika Umar bin Khattab masuk Islam, terdengar tuh di sana. Karena ketika Umar sudah masuk Islam, Rasulullah pernah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, membacakan Quran surah apa? Yang ada ayat sajadahnya, Al-An'am kalau tidak salah. Ketika berkata sujudlah, nah orang-orang Mekah ini refleks sujud. Refleks sujud, sampailah berita itu bahwa orang Mekah masuk Islam karena bersujudnya tadi. Padahal mereka takjub dengan bacaan Al-Quran. Terakhir, ketika itu mendengar berita itu, mereka pulang. Nah, di tahun ke-5 ini, pas pulang teh digerowok lagi ibu, bisa lari saat tidak boleh kembali lagi ke Habasyah. Lalu diam-diam mereka hijrah lagi ke Habasyah. Barulah di 7 Hijriah, berarti udah berapa tahun? Berapa tahun? Bisa ngitung nggak? 7 sebelum kenabian. Tanggal berapa hijrah? 13 kurangi 7? 6 tambah 7? 13. Berarti 13 tahun mereka hijrah di Habasyah, baru bisa pulang lagi ke Madinah. Nah, udah dari sana teh Bu ya. Plot twistnya teh, plot twist. Ja'far ini kan berarti berapa tahun? Baru celek datang ke Khaybar. Jarak 1 tahun dari sana datanglah, disuruhlah perang Mu'tah. Ja'far syahid. Masih ingat? Bukan, belum kesana ceritanya. Ini seru sekali perang nate. Beda dengan perang Khaybar ya. Ja'far ini Bu, tangan kanannya buntung, tangan kirinya buntung, ditebas, digantikan oleh Allah dengan sayap. Tapi bukan berarti nggak punya tangan. Ada tangannya datang lagi, tapi ditambahkan dengan sayap. Kata Rasulullah, aku melihat Ja'far mengelilingi surga dengan sayapnya. Jadi Allah gantikan sayap. Baru aja Rasulullah senang ketemu Ja'far, 1 tahun sudah syahid. Jadi siapa yang paling berat ujiannya dibanding kita? Nabi ya. Baru juga senang dapat ada keturunannya, ada nasabnya, harus kehilangan lagi. Gitu kata ibu. Berapa?
Itu berapa lagi sih waktunya? Kemudian ada pernikahan Rasulullah dengan Sofia. Setelah itu ada seseorang sahabat Rasulullah namanya Dihyah Al-Kalbi meminta tawanan, meminta hamba sahaya. Wahai Nabi Allah, berikan kepada saya seorang tawanan wanita. Kemudian Rasulullah bersabda, pergi dan ambillah. Nah, setelah Dihyah Kalbi nyari, dia memilih Sofia binti Huyai. Kemudian ada seseorang menemui Nabi seraya berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau menyerahkan Sofia binti Huyai, putri pemimpin Quraisyah dan Bani Nadir kepada Dihyah? Sofia hanya pantas bagi Anda. Sofia anak siapa? Sofia anak Huyai bin Akhtab yang dipenggal ketika peristiwa pengusiran Bani Nadir, yang memprakarsai perang Khandaq, perang Ahzab nasi Huyai. Apakah Rasulullah rasis? Ini anak musuh, harusnya harusnya dibunuhnya, tapi malah dinikahi ibu, masya Allah. Jadi gimana tuh baiknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah SAW. Kenapa dinikahi? Karena ini namanya politik, untuk membuktikan bahwa Rasulullah tidak rasis. Nih, anak Yahudi saja kalau memang dia masuk Islam, dia berhak mendapatkan kemuliaan Islam. Gitu ya katanya. Kemudian terakhir, setelah beres semuanya, ada seorang perempuan Yahudi namanya Zainab binti Al-Haris, istrinya Salam bin Mishkam, yang tadi sudah pernah syahid di tangannya, sudah mati di tangan kaum muslimin. Zainab ini berkata kepada para pejuang gitu, Rasulullah suka bagian daging yang mana? Nah, Rasulullah paling suka paha kambing, dibubuhi racun yang paling banyak. Jadi bikin kambing guling, diracunin semuanya, dihidangkan di nampan gitu. Jadi kalau para sahabat itu makan itu sunnahnya tuh pakai nampan. Banyak kan, jadi kita pakai piring seorang-seorang, nampan disediakan. Dan para sahabat tidak memulai makan kecuali ketika Rasulullah sudah mulai. Kebayang ibu atau 40 hari perang, hari di pesihan daging sama ibu. Nah, nasi biryani gitu ya. Itu kebayang, nasi biryani, nasi kebuli. Datang Rasulullah mau nyomot, jadi para sahabat nungguan. Ada satu namanya Bishir gitu. Dia udah megang, karena lihat Rasulullah memegang dan menyuapinya, dia udah nelan. Ketika Rasulullah baru mengunyah, dimuntahkan lagi. Jadi yang lain mas sabar nunggu Rasulullah memuntahkan lagi. Kemudian yang lain kaget, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya tulang ini berkata bahwa daging ini ada racunnya. Nah, tulang mengabarkan bahwa ya Rasulullah jangan dimakan, ini ada racunnya. Gak sempat nelan, langsung dimuntahkan. Dan bagaimana nasib si Bishir ini? Dia wafat, syahid dalam beberapa hari. Sehingga jumlah yang syahid di orang beriman itu jumlahnya 23 orang. Sedangkan orang kafir 93 orang. Bayang Bu, dari 4.000 orang yang syahid cuma 23 orang. Salahnya hebatnya orang-orang beriman. Gitu kata ibu. Jadi beres sudah kisah tentang perang Khaybar. Di pekan ke depan kita mulai maju ke persiapan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku la qouli hada wa astaghfiruha wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah kata ibu semuanya.